Salah. Nah, Recording in progress. oke. Nah, ini CV singkat dari Mas Ahmad Suparmin ya. Ahmad Suparmin, SPMAGRSC PhD. Beliau merupakan dosen pengajar di Prodi Mikrobiologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kemudian dia juga gak merangkap ya. Berarti di PT yang berbeda lagi, di PT Widya Life Science, beliau memegang pekerjaan di bidang R&D sebagai konsultan mikrobiologi. Sekilas juga di pendidikan beliau sarjana dari mikrobiologi pertanian di Universitas Gadjah Mada, kemudian masternya dari Jepang nih teman-teman. Masternya dari Jepang, Applied Biological Chemistry. Berarti ini kimia biologi terapan ya, berarti ya Mas? Ya, terapan. Kemudian untuk studi doktoralnya sama nih dari Jepang juga. Dia dari Bioscience, tapi di tetap universitas yang sama. Oke, tanpa berlama-lama, saya persilakan Mas Ahmad Suparmin ya untuk mempresentasikan ceritanya. Untuk share-nya masih di disable ya. Mekos ya, sebentar. Oke. Baik, apakah udah terlihat slide saya? Oke, jelas Mas. Oh ya, baik. Terima kasih kesempatannya kepada Saraswati Genomic Institute. Kayak gitu. Sebelumnya saya dihubungi oleh senior saya ya, ada di sana gitu. Kemudian untuk bisa menjadi narasumber, apakah bisa menjadi narasumber ya gitu terkait dengan bidang apa namanya mikrobiologi, terutama membahas genomik di pertanian saat itu. Kayak gitu. Kemudian yang mungkin saya tawarkan karena dulu apa namanya studi saya terkait dengan zombie fungus kayak gitu. Kemudian tahun ini juga ada movie yang dirilis, serial movie yang terkait dengan zombie fungus ini. Nanti akan kita bahas. Nah, mungkin relate terhadap itu gitu. Oke, langsung saja judulnya adalah Could Zombie Fungus Take Over Human. Jadi zombie fungus itu nanti ini outline-nya yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama kita akan bahas entomopathogenik fungus. Kemudian kenapa disebut sebagai zombie fungus. Kemudian sisi dari genomik dan juga transkriptomik terkait dengan zombie fungus. Dan terakhir tentunya menjawab pertanyaan yang ada di judul, apakah bisa meng-hijack atau bisa menginfeksi manusia seperti itu. Oke, entomopathogenik fungus di lingkungan sekitar kita itu ternyata banyak sekali. Contohnya ada yang familiar dengan cicada, yang dia hanya keluar di saat musim kemarau kayak gitu. Dan umurnya itu sangat-sangat panjang kayak gitu. Hanya muncul sekitar 7 hari kemudian mati. Itu pun ternyata ada yang diinfeksi oleh jamur patogen. Kalau dilihat itu di bagian ekor ada yang warnanya putih, itu bukan morfologi asli dari cicada, melainkan adalah jamur. Jadi jamur yang menginfeksi cicada. Selanjutnya spider atau laba-laba itu juga telah diinfeksi oleh jamur entomopatogen ini. Ada yang lain lagi, semut, kemudian ada juga apa namanya capung ya gitu. Capung itu ini notabene capung yang besar ya, bukan capung yang kecil ya gitu. Itu juga ternyata sudah diinfeksi
oleh entomopathogenik fungus ini. Ada juga grasshopper atau belalang yang sudah terinfeksi. Kemudian yang paling terkenal adalah sebenarnya larvanya Titarodes atau disebut sebagai ghost moth. Ini merupakan jamur entomopatogen dengan harga paling mahal di dunia, nomor 1. Harganya $2.000 per ons. $2.000 per ons. Bayangkan kalau kita mau jadi miliarder, kita tinggal buat aja sebenarnya apa namanya morfologi dari jamur ini seperti itu. Yaitu yang dulu saya kerjakan saat studi. Kemudian hari ini kita akan membahas specifically jamur entomopatogen yang dia menyerang semut. Oke, sebelumnya tadi belum saya sampaikan, entomopathogenik fungus itu apa sih? Entomo itu adalah serangga, kemudian patogen berarti ya yang menginfeksi serangga. Fungus berarti jamur, artinya berarti jamur patogen yang menginfeksi serangga, seperti itu. Itu pengertian dari entomopathogenik fungus. Kemudian ini contoh lain juga, selain tadi ada di beberapa insek yang sudah ditemukan, di Jepang ada yang ditemukan di cockroach atau kecoa. Ini notabene kecoa yang bisa kita temukan di perkotaan ya. Jadi kecoa ini ternyata juga diinfeksi oleh entomopathogenik ini. Oke, kemudian kita ke taksonominya. Jamur entomopatogen itu termasuk ke dalam divisi Ascomycota. Kemudian kelasnya adalah kelas Sordaromycetes dan ordonya masuk ke ordo Hippocreales. Jadi ada di situ. Kemudian familinya adalah famili Cordypicitaceae. Kemudian genusnya Cordyceps. Nah, ini ada beberapa genera yang lain selain Cordyceps. Jadi ada Beveria, Metarhizium, itu mungkin beberapa yang kita kenal. Kalau di dunia pertanian pasti familiar dengan dua jamur itu, baik Beveria maupun Metarhizium. Sementara yang lain itu ada Tirani Cordyceps, Opio Cordyceps, Harposporium, Tolipocladium, dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam genera Hippocreales. Nah, kali ini kita akan membahas hanya spesifik di satu, yang di tengah, Opio Cordyceps. Itu jamur entomopatogen yang dia menyerang semut atau Camphinotus species. Nah, kemudian untuk life cycle-nya, ini untuk life cycle Cordyceps secara umum, terutama tadi yang apa namanya harganya termahal di dunia tadi, gitu. Jadi awalnya moth tadi, si serangga Titarodes tadi, dia bertelur, kemudian telurnya itu diletakkan di seresak di permukaan tanah, seperti itu. Kemudian telur tadi terinfeksi oleh spora dari jamur entomopatogen. Nah, kemudian si sporanya tadi masuk mempenetrasi sel telur, sehingga nanti saat menetas si si Titarodesnya tadi sudah terinfeksi oleh jamur, sehingga nanti di sana si spora itu berkembang biak menjadi conidia dan hifa menjadi miselium yang nantinya dia akan mengerubungi permukaan dari larvanya, kemudian totali terselubung, dan saat musim semi dia muncul di permukaan fruiting body-nya kayak gitu. Sehingga jamur ini disebut sebagai winter grass. Ini tadi yang terkenal. Kemudian siklusnya berlangsung kembali lagi. Si fruiting body tadi menghasilkan spora, sporanya juga menginfeksi lagi dan muter seterusnya. Nah, kalau secara umum, secara general maupun spesialis, jadi serangga jamur tersebut itu kan tadi kita kenal ada Metarhizium, kemudian Beveria bassiana, kemudian Cordyceps, Opio Cordyceps. Tetapi kok jarang sekali kita mendengar kayak tadi misalkan Opio Cordyceps atau Cordyceps itu di lingkungan terutama di Indonesia seperti itu, atau pemanfaatannya untuk pengendalian agen pengendalian hayati. Sementara dia masuk sebenarnya sebagai entomopatogen. Nah, sebenarnya kalau di pertanyaan tadi dijawab memasuki dua kriteria nih. Jadi kalau Beveria dan juga Metarhizium itu merupakan jamur yang bersifat general.
Jadi bersifat umum, artinya host range-nya juga luas seperti itu. Kemudian mekanisme of infeksinya juga dia sangat luas, tetapi dia tidak mampu membentuk zombie dalam tanda kutip yang nanti akan kita bahas apa itu zombie seperti itu. Jadi hanya Opiocordyceps dan juga Cordyceps yang dia mampu membentuk zombie hostnya. Kemudian terkait dengan evolusionernya, tingkat evolusinya ya jauh sekali ya dari yang membunuh kemudian mengkonsumsi nutrisi dari hostnya. Sementara kalau zombie itu adalah dia hidupnya sebenarnya bersimbiosis, tetapi pada suatu saatnya nanti dia akan membunuh hostnya untuk melangsungkan kelangsungan hidupnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga yang lain, misalkan Opiocordyceps ini kenapa kok nantinya disebut sebagai apa namanya zombie, itu kenapa akan kita bahas, nggak mau saya spill di sini, nanti saja biar menarik. Oke, anyway, kebanyakan apa namanya referensi yang saya ambil di sini adalah punyanya penelitian Profesor De Becker. Jadi nanti kalau di situ referensinya beliau itu menggeluti terkait dengan entomopatogen, terutama Opiocordyceps unicellaris. Jadi kan penelitiannya dari 2014 sampai 2020 bahkan 2023 konsisten terhadap Opiocordyceps unicellaris tersebut. Oke, kemudian global distribusi terkait dengan entomopatogenic fungus ternyata bisa kita temukan secara global, jadi di dunia, baik itu ada di Brazil, Amerika Latin, kemudian di Indonesia itu di apa namanya Kalimantan, Sumatera itu belum ditandai, sebenarnya pasti sebenarnya ditemukan juga. Kemudian ada di Papua Nugini, Australia, Jepang dan lain sebagainya, itu kategori-kategori entomopatogen ini. Nah, di bawah itu ada gambar beberapa contoh entomopatogen dari Opiocordyceps unicellaris yang dia menginfeksi Camphinotus atau semut. Jadi kalau di sana ada beberapa kriteria. Yang pertama, yang A itu adalah masuk ke golongannya leaf. Jadi dia nanti matinya itu di daun seperti itu. Kemudian ada yang matinya itu di ranting, ada yang matinya di batang, dan juga ada yang juga di kulit batang pohon. Itu yang nanti akan kita bahas. Nah, kenapa kok disebut zombie? Kita spill dulu pertama. Karena yang pertama dia bisa menggigit ini tadi, baik batang, kemudian daun, dan lain sebagainya. Yang notabene semut ini umumnya sebenarnya dia tinggalnya di bawah, tidak di atas, tidak pernah memanjat ketinggian. Nah, itu salah satu kenapa disebut sebagai zombie, karena memanipulasi gerak motorik dari semut untuk naik ke ketinggian. Oke, kemudian ini terkait dengan taksonominya juga. Opiocordyceps unicellaris sensulato itu menyerang semut Camphinotus spesies yang bisa disebut sebagai golongannya Carpenter, semut-semut Carpenter. Jadi kalau dahulunya itu dia diklasifikasikan Opiocordyceps itu menyerang jamur-jamur yang memotong daun atau semut pemotong daun. Namun direklasifikasi lagi ternyata bukan semut pemotong daun, tetapi adalah semut-semut Carpenter tadi, yang notabene pergerakannya adalah di permukaan tanah atau di bawah seperti itu. Kemudian distribusinya tadi juga sudah saya sampaikan sangat luas sekali, itu ada di Brazil, Thailand, dan Jepang dengan warna yang merah, kemudian yang warna biru itu yang ditemukan di Thailand, kemudian yang warna merah dengan strip-strip itu yang ditemukan di Jepang. Nah, kemudian kenapa kok bisa disebut sebagai zombie fungus? Jadi masih ingat tadi mekanisme untuk infeksinya, yang pertama adalah spora secara umum itu nanti akan menempel di permukaan serangga. Kalau di sini berarti akan menempel di permukaan semut. Kemudian sporanya dalam bentuk askospor
nanti akan menginfeksi atau mempenetrasi dari permukaan kutikula dari semut yang notabene adalah itu ada kitin seperti itu. Kemudian dengan menghasilkan enzim kitinase dia bisa masuk ke dalam permukaan yang lebih dalam, lapisan lebih dalam dari semut. Kemudian masuk lagi ke saluran peredaran darah pada serangga yang kita sebut sebagai hemolim. Nah, di sana itu merupakan wahana atau tempat yang luas bagi jamur ini berkembang biak. Jadi dari spora tadi dia akan membentuk conidia di dalam hemolim. Kemudian hemolim tadi conidia tadi akan berpecah lagi menjadi hifa. Hifa berkembang lebih pesat menjadi miselium, dan miselium akhirnya dia bercabang yang awalnya di saluran hemolim, dia mulai menginfeksi central neuron system. Jadi menginfeksi kalau di manusia mungkin ya, kalau di mamalia ya berarti di otaknya seperti itu, di jalur jaringan sarafnya. Nah, setelah di sana itu nanti akan mengganggu aktivitas dari semut. Yang pertama tadi memanjat ke ketinggian, kemudian nanti berjalan menghindari dari koloninya, kemudian menggigit batang atau menggigit daun tadi. Itu semua adalah aktivitas dari jamur. Jadi bukan aktivitas murni dari semut, melainkan sudah dikontrol 100% oleh jamur. Makanya kita sebut sebagai zombie fungus karena menghibit atau menghijack lah ya, mengontrol 100% aktivitas atau motorik dari semut. Nah, itu yang membuat amazing, kok bisa seperti itu. Dan setelah terinfeksi tadi, semut ini akan yang pertama memanjat ke ketinggian. Ya, kalau di tanaman atau di pohon itu ada yang menyebutkan sekitar 80 daun dari permukaan tanah, ada 80 daun dia memanjat sampai atas itu. Ada yang sampai 90 bahkan 100 daun. Kalau exactly secara diukurnya ada yang menyampaikan sekitar 25 cm, bahkan ada yang lebih tinggi, tergantung. Lagi-lagi semuanya tergantung dari jamurnya, mode dari jamurnya. Kenapa kok memanjat ketinggian? Lagi-lagi untuk keuntungan si jamur, agar saat dia menghasilkan spora, tadi saya sampaikan dia menginfeksi sentral neuron system. Nah, kemudian pada saat yang tepat, jamur tadi akan keluar dari torak belakang. Jadi kalau di sini ada central neuron system yang ada di semut tadi, muncul yang namanya stroma ini, atau disebut juga sebagai fruiting body dari jamur entomopatogen. Nah, ini munculnya uniknya cuma dari sana, dari pusat neural system. Nanti kalau misalkan ada yang muncul di bagiannya lain, itu misalkan di perut atau abdomen dan lain sebagainya, tetapi itu adalah muncul belakangan. Yang muncul pertama adalah yang dari otak atau central neuron systemnya. Nah, dari sana si Peritrichia ini mempunyai askospor yang berupa spora dalam tabung askus kayak gitu. Kemudian nanti kalau kondisi lingkungan itu mendukung seperti kelembapan, kemudian temperature pas, maka spora itu akan terdifusi ke lingkungan, bukan terdifusi, tersebar di lingkungan sekitarnya. Jadi itu yang membuat jamur ini mengajak si semut untuk naik ke ketinggian seperti itu. Jadi agar sporanya itu bisa terdistribusi secara luas. Dan sistem penyebarannya juga tidak serta-merta langsung seperti misalkan pohon mahoni yang sudah tua, buahnya kemudian dia pecah dan biji mahoninya tersebar, bukan demikian. Tetapi sporanya itu terilis sedikit demi sedikit. Itu untuk memastikan bahwa spora tadi benar-benar mendapatkan host yang tepat. Itulah keunikan yang lain daripada jamur entomopatogen ini. Itu dan sporanya bisa bertahan lama di dalam tanah. Oke, itu kenapa disebut sebagai zombie fungus.
Yang lain selain dia mempengaruhi tadi naik ke ketinggian, ternyata mandibula atau sistem grip penggigit pada semut itu lokomotifnya juga atau motoriknya itu dipengaruhi oleh si jamur. Jadi pergerakannya tadi nanti itu sudah tidak dikontrol secara apa ya namanya sadar oleh semut, melainkan sudah tidak sadar. Itu sudah 100% yang menjalankan adalah aktivitas dari jamur. Itu kenapa nanti beberapa ada yang menggigit, dia matinya menggigit di permukaan daun atau di tulang daun di tanaman seperti itu. Nah, kemudian semut itu kan masuk kategori serangga sosial ya, serangga di sana serangga sosial. Itu yang menjadi target kalau di semut adalah dia mempunyai beberapa aktivitas atau kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Yang pertama, dia mempunyai kemampuan navigasi yang sangat presisi. Misalkan kita meninggalkan satu puing atau satu butiran makanan seperti itu ya, yang kecil kayak gitu, nanti 5 menit atau 10 menit kemudian barisan semut itu sudah datang. Itu adalah sistem navigasi yang luar biasa menurut saya. Nah, sistem navigasi ini ternyata dimiliki oleh jamur entomopatogen. Apa contohnya? Tadi naik ke ketinggian. Kok bisa dia presisi di ketinggian tersebut? Berarti dia mengetahui anginnya itu seberapa kencang, kelembapannya seberapa besar, sehingga sporanya bisa dipastikan dia terdistribusi secara jauh seperti itu. Dia punya sistem itu. Kemudian chemical communication. Kita ketahui semut bertemu dengan semut yang lain biasanya ngobrol sebentar kemudian menjalankan tugasnya. Terutama untuk semut-semut pekerja seperti itu. Nah, itu adalah chemical communication. Ada juga semut pekerja yang dia memberi makan sang ratu atau propilaksis namanya, memberi makan sang ratu dan lain sebagainya. Di sana juga ada transfer chemical. Kemudian ada social stress dan reproduction. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di sana beberapa tadi. Kemudian case spesifik. Jadi semut itu juga dia punya kasta. Tadi saya sebutkan ada kasta pekerja, kemudian ada kasta tentara yang biasanya dia punya capit kayak gitu. Kemudian ada kasta ratu di sana. Nah, beberapa behavior atau kemampuan ini tadi yang akan dipengaruhi oleh si jamur. Itu yang kenapa kok disebut sebagai laki-laki zombie fungus seperti itu. Oke. Nah, tadi muncul pertanyaannya gitu. Apakah bisa zombie fungus tadi menginfeksi manusia? Nah, ini awalnya ini adalah dari game ya, dari game zombie fungus kayak gitu. Kalau ada yang familiar atau bermain dengan game ini sangat menarik gamenya. Kemudian di tahun ini muncul The Last of Us serial. Jadi movie-nya muncul di sana dan salah satu naratornya adalah Profesor Becker tadi. Jadi penulis naskah. Jadi dari sisi ilmiahnya itu ada seperti itu, tidak hanya asiknya science fiction itu seperti itu. Jadi segi ilmiahnya itu dibahas di sana. Ini yang akan coba kita bahas atau kita jawab. Oke, sebelum menjawab itu, jadi jamur yang menginfeksi serangga atau entomopatogenic fungus itu bermacam-macam. Kita bahas yang pertama ada unilateralis kompleks yang kalau di sini kursor saya keluar nggak ya? Keluar, Mas. Ya. Oke, kalau yang di sini yang A di sini itu dia mempunyai yang namanya mating type. Jadi ada dua fase. Ada fase seksual dan juga aseksual si unilateralis ini, dan dicirikan oleh sex type alpha dan juga sex type beta di sana. Kemudian semut ini biasanya ditemukan di seresah tinggalnya di seresah. Kemudian secara morfologi nanti floating body itu cuma satu, muncul dari kepala si semut. Sementara untuk Ophiocordyceps elodii kompleks, dia hanya bersifat aseksual. Kalau dilihat di sana hanya satu mating type, yaitu mating type alpha.
dan sama tinggalnya di serasah, tetapi nanti setelah terinfeksi dia matinya di daun. Jadi kalau di daun kemudian di bawahnya, di bawah permukaan daun. Kalau yang unitarius kompleks tadi itu di atas daun. Itu yang membedakan. Ada beberapa perbedaan. Itu loh, juga semuanya adalah serta merta terkait dengan fungsi untuk melangsungkan kehidupan si jamur seperti itu. Kemudian yang C ada Nipophoides kompleks. Nah ini Nipophoides kompleks dan si Iliodi tadi fruiting body-nya lebih dari satu. Tadi saya sampaikan yang pertama muncul itu dari kepala. Kemudian yang kedua dari abdomennya atau perut, itu muncul fruiting body yang lain. Sementara kalau yang di C, Nipophoides kompleks, itu fruiting body-nya lebih dari satu. Tetapi lagi-lagi yang muncul pertama sekali adalah yang dari central neuron system di torak bagian belakang. Kemudian nanti diikuti di bagian abdomen dan lain sebagainya. Dan semut ini matinya itu di batang. Kalau tadi kan di daun, kalau ini di batang. Sementara yang terakhir ada Australis kompleks, itu semut juga yang tinggalnya di serasah sama, itu hanya bersifat seksual, hanya memiliki satu mating type. Dan pembentukan floating body-nya juga hanya satu, muncul dari central neuron system. Huruf yang ada di atasnya, gambar yang di atasnya, A, B, C, dan lain sebagainya, itu adalah lokasi ditemukannya si semut mati tadi, mati yang terinfeksi oleh jamur entomopatogen. Jadi setiap di sana, kalau kita perbesar, itu ada di gambar yang di tengah ini, ada di A, tadi yang mati di tulang daun, di batang, kemudian di B, yang matinya di daun, di bagian atas, kemudian ada yang mati di serasah atau nanti masuk ke dalam tanah, kemudian muncul fruiting body-nya di permukaan tanah. Kemudian ada yang di batang hijau menempel, adanya tanaman vertikal seperti ini, dia nempel di sana. Kemudian ada yang mati di serasah, itu yang E. Coba kalau kita perbesar lagi, zoom in, itu sebenarnya seperti ini. Jadi mandibul atau sistem penggigit pada semut tadi itu menggigit tulang daun dari tanaman. Kemudian setelah menggigit dia mati di sana. Dan fase ini adalah setelah dia naik ke ketinggian. Nah, lagi-lagi yang amazing dari jamur ini, naik ke ketinggian ini ada jamnya. Jadi di waktu sore hari, saat matahari itu mulai turun seperti itu. Ini yang membuat sistem biologikal clock biologikal dari jamur ini juga luar biasa. Padahal dia berada di dalam sel, di dalam serangga. Tetapi kok bisa tahu keadaan di luar, sense-nya itu seperti apa itu juga belum diketahui. Nah, nanti setelah naik ke ketinggian tadi, dia akan pasti menggigit tulang daun atau daun tadi, sehingga setelah menggigit dah berhenti di sana dan mati. Ada juga yang tidak menggigit tetapi mengeluarkan semacam sama seperti lem kayak gitu ya, polisakarida, yang dia tidak menggigit tapi nempel di daun atau di tulang daun seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah bekas penggigitannya pun presisi. Jadi penggigitan yang dikontrol oleh jamur entomopatogen itu nggak serta-merta misal kayak rodensia menggigit atau misalkan ulat menggigit itu kan berkali-kali, ini sekali dan langsung mati. Dan ini bersifat presisi. Ini adalah contoh berkas penggigitannya itu yang dipublikasi oleh Hughes et al. Di tahun 2011. Kalau dilihat yang di B itu terlihat sekali mandibula, cuma ada dua, kanan dan kiri, cek presisi ada di sana dan tidak ditemukan di tulang daun yang lain. Kemudian terkait dengan host spesifik, tadi Unitelaris itu hanya menyerang semut-semut carpenter, sementara kan semut itu golongannya banyak sekali ya gitu. Campinotus, ada Campinotus spesies banyak sekali ya gitu. Kok bisa spesifik hanya di semut tadi? Nah, untuk meneliti tadi dilakukan yang namanya whole genome single nucleotide polymorphism.
untuk melihat distribusi dari jamur entomopatogen dan juga hostnya. Penelitian ini dilakukan di Thailand. Itu kemudian ada kalau nggak salah 3 atau sampai 3 jenis jamur entomopatogen yang diamati dengan berbagai jenis semut yang ada di Thailand. Nah, ini lagi-lagi penelitiannya untuk membuktikan bahwa si jamur entomopatogen itu bersifat host spesifik. Artinya, kalau jamur tersebut menyerang Colobopsis, golongannya si semut tadi, ya dia hanya menyerang Colobopsis, si Leonardi. Sementara tidak akan pernah menyerang Colobopsis saundersi ataupun Polyharsis curcata, seperti itu. Itu yang disebut sebagai spesifik. Dan juga terkait dengan matinya semut tadi setelah terinfeksi dan naik di ketinggian atau di pohon, di ranting misalkan ada yang menggigit batang, kemudian mati di permukaan tanah dan di ranting, itu sistemnya, kemudian jenis semutnya itu juga dibuktikan di sini dan terbukti sangat spesifik. Ini kalau gambarnya misalnya Ophiocordyceps flyni yang dia matinya di batang, bukan di daun seperti itu. Ya dia menancap di sana kemudian mati. Dan fruiting body-nya hanya 1 yang ditemukan tadi di pusat central neuron system. Sporanya dalam askus itu digambarkan di gambar H yang di sana bentuknya seperti itu. Itu nanti dia menyebar ke lingkungan bersama dengan kecepatan angin yang ada di sana. Yang tadi saya sampaikan penyebarannya adalah pelan-pelan, tidak serta-merta langsung pecah kemudian sporanya menyebar, tetapi slow release. Nah, ini yang lain juga, peneliti yang lain, lagi-lagi Profesor De Becker itu sudah membuktikan bahwa jamur ini bersifat spesies spesifik terhadap semut. Tadi saya sampaikan, yang A dan B itu adalah yang ditemukan di alam, kemudian yang D dan E itu yang dipelajari oleh Profesor De Becker secara laboratorium. Dan beliau membuktikan bahwa 2 jenis jamur tidak bisa, 1 jenis jamur tidak bisa menginfeksi 2 spesies semut sekaligus. Artinya dia bersifat spesifik. Campylottus castanus hanya diparasitin atau dipatogenin oleh 1 jenis Ophiocordyceps. Misalkan Ophiocordyceps unitellaris seperti itu. Tidak di semut yang lain. Itu di tahun 2014. Nah, 2 penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa jamur entomopatogen itu bersifat spesifik seperti itu. Nah, sama seperti kalau tadi saya sampaikan misalnya Metarhizium beveria, hostnya itu sangat luas gitu. Hostnya sangat luas. Kalau di sini Ophiocordyceps ini spesifik terhadap contohnya semut Carpenter tadi. Nah, ini kalau dilihat lebih jauh juga, tadi penelitiannya yang di Thailand tadi, kayak gitu, si Ophiocordyceps Campinoti leonardi, kemudian Campinoti saundersi, dan Campinoti polyarchis, itu tidak terletak pada klaster yang sama. Dia terpisah. Jadi secara filogeni kayak gini, terletak pada klaster yang berbeda. Artinya spesifisitas terhadap hostnya itu juga berbeda. Ada 1 pengecualian, si saundersi, si Campinoti tadi, dia mampu menginfeksi si saundersi, tetapi secara fenotipik itu tidak terlihat. Jadi cuman ditemukan di dalam selnya, tapi tidak muncul fenotipik atau sampai menghasilkan fruiting body, apalagi sampai mengontrol aktivitas si semut. Gitu. Mungkin dari cerita ini mungkin sudah terjadi yang namanya evolusi. Mungkin semutnya di sana atau di lingkungan itu nggak ada, adanya adalah semut tersebut, makanya mau nggak mau karena jamur juga harus melangsungkan kehidupannya, dia mencoba beradaptasi dengan host yang ada di sana. Artinya dia punya reseptor baru yang bisa menempel di semut yang baru. Tapi baru ditemukan 1 kasus yang ada di Thailand. Oke. Lagi-lagi terkonfirm bahwa dia bersifat spesifik terhadap hostnya.
Ini di tahun berapa itu tadi, 2014 ya, 2019 dirilisnya papernya. Ya memang agak butuh waktu lama untuk menganalisis seperti ini, apalagi di lingkungan yang sangat luas seperti itu di Thailand. Oke, kemudian tadi masih ingat di depan serangga sosial tadi yang saya kasih warna merah, apa saja parameter yang akan diganggu gitu, atau di hijack oleh si entomopathogenis fungus, itu terutama adalah mekanisme persepsi atau navigasi tadi. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh ke dalam, di sentral neuron system itu ada berbagai macam. Ada yang mengontrol pergerakan motorik, kemudian ada yang mengontrol terkait perkembangbiakan dan lain sebagainya, dan juga behavior di sana. Itu ternyata kesemuanya dimanipulasi oleh jamur entomopatogen, sehingga lagi-lagi kita sebut zombie fungus tadi. Kalau di sini nanti ada EGR, kemudian Cejun, semuanya ini adalah gen-gen yang akan dipengaruhi aktivitasnya oleh si jamur setelah menginfeksi ke host seperti itu. Nah, semut, sistem ketahanan pada semut, serangga sosial, bersifat sosial ya, serangga sosial tadi, itu ketahanan individunya itu sangat rendah sebenarnya. Dia riskan sekali terserang oleh patogen, baik itu virus, kemudian jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia tinggal bersama sekelompok kawanannya, bersosial kayak gitu, imun sosial ini menjadi lebih tinggi atau meningkat. Meskipun kalau secara individu itu sangat rendah. Itu kenapa misalnya, itu kenapa kalau jamur-jamur entomopatogen ini menyerang semut, itu tidak serta-merta semua semut terkena. Pasti cuma beberapa yang terkena. Itu yang terkena oleh infeksi si entomopatogen ini. Dan kalau misalkan kita logikakan tadi, semut menemukan makanan, kemudian dia berbaris kembali ke ratunya atau sarangnya gitu. Kalau dia terinfeksi kan harusnya dia masuk ke sarang. Dan kalau dia udah masuk ke sarang, sporanya akan menyebar ke semua semut. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata si semut ini, ketahanan imunitas si semut saat dia bersosial, saat dia mengelompok, itu lebih tinggi. Nah, si semut yang terinfeksi oleh entomopatogen fungus itu mengeluarkan senyawa yang dieskresi dari luar tubuhnya, semacam ya kalau manusia atau mamalia itu keringat lah gitu, sistem ekskresi yang itu dikenali oleh kelompoknya. Jadi kalau misalkan sistem mudahnya bau keringatnya itu nggak enak kayak gitu, ada sesuatu yang berbeda, artinya dia terinfeksi. Nah, oleh karena itu dia biasanya kalau kita melihat dokumentari itu dia diusir dari koloninya, benar-benar diusir. Jadi ada video yang melihatkan dia benar-benar diusir dari koloni untuk pergi, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyadari dirinya sendiri kalau dia sudah terinfeksi, sehingga dia memisahkan dari koloninya. Tetapi lagi-lagi pemisahan diri dari koloni ini adalah awal mula aktivitas dari jamur mengontrol. Jadi mulai aktif yang pertama kali itu adalah memisahkan diri dari koloni. Itu awal mula dia dikontrol. Nanti kalau udah jauh setelah memisahkan dari koloni tadi, naik ke ketinggian, kemudian menggigit tulang daun dan mati di sana. Sehingga nanti protein body muncul dan sporanya berkembang. Ya, itu mekanisme yang akan coba dibahas secara genomik dan apakah benar demikian seperti itu. Oke, sebelum masuk ke sana, ini adalah mekanismenya. Bagaimana si jamur itu bisa memanipulasi sistem imun di dalam serangga atau insek. Spora yang awalnya dia menempel di permukaan, itu dia mengeluarkan enzim, itu subtilisin, kemudian tripsin, dan juga kitinase, yang nanti akan memasuki kitin, jaringan apa namanya luar dari serangga, kemudian masuk ke dalam membentuk yang namanya blastospor atau conidia. Nah, di sana si conidia blastospor tadi dia menghasilkan yang namanya mikotoksin.
yang ada di dalam hemolim. Di dalam hemolim kemudian ada beberapa gula glukos yang dia mirip dengan glukosnya yang ada di hemolim, sehingga memimik environment atau lingkungan yang ada di dalam hemolim, sehingga mudah sekali untuk memanipulasi hal-hal terkait tadi aktivitas yang ada di dalam serangga lewat jaringan hemolim, atau di manusia kita sebut sebagai jaringan darah seperti itu. Nah, kemudian konidia mensekresi toksin yang lain untuk perlahan membunuh atau slow down perkembangbiakan dari serangga, sehingga jamur tadi bisa berkembang biak. Dari konidia menghasilkan hifa menjadi meselia berkembang banyak, akhirnya dia tumbuh tidak di seluruh hemolim, kemudian saat waktu yang tepat dia keluar dari central neuron system. Nah, kalau dilihat secara signaling pathway-nya ada di gambar sebelah kanan itu, dari lingkungan, kemudian nanti akan melewati yang namanya map pathway, TRK, ini ya, map pathway ya. Kemudian nanti akan mengontrol gen-gen yang terkait tadi disebutkan di depan, terutama untuk navigasi, motorik, dan lain sebagainya. ERG gen, itu yang akan ditarget oleh si jamur. Selain itu, melewati sistem transport yang lain, ada Cejun gen dan juga CRE dan MF yang lain, itu juga akan ditarget oleh si jamur. Nah, terkait dengan senyawa atau metabolit yang dihasilkan oleh jamur, itu apa saja? Yang pertama, dia jamur entomopatogen atau zombie fungus tadi menghasilkan yang namanya hiposantin. Kemudian menghasilkan GBA. GBA ini yang nanti akan berperan dalam neuron sistem, yang nanti akan mempengaruhi pergerakan, kemudian motor sistem dari grip, sehingga dia bisa menggigit tulang daun dan batang. Kemudian smingosin, itu juga mempengaruhi neurotransmitter. Dopamin itu kan hormon untuk keaktifannya gitu ya. Itu nanti dia bisa sangat kuat menggigit tulang daun. Kemudian ada yang berjalan meninggalkan koloninya, bahkan naik ke ketinggian, itu dipengaruhi oleh dopamin. Glutamat, ergothionin, itu juga semuanya berperan dalam central neuron system. Itu nanti dihasilkan saat jamur sudah berkembang biak di dalam hemolim. Oke, kemudian kalau kita lihat lebih jauh tadi senyawa-senyawa tadi, dan kemudian secondary metabolit yang dihasilkan dan manipulasi apa yang dihasilkan ada di gambar ini. Senyawa yang diskresi selama manipulasi untuk penggigitan itu ada enterotoksin, ada ergot, alkaloid, indol terpen, kemudian kiurenin, itu yang sangat dia dibutuhkan. Si serangga itu menghasilkan kiurenin, tetapi kalau sistem metabolisme kiurenin inhibitornya itu dihambat, maka pergerakan dari semut ini tidak terkontrol. Itu ada beberapa, misalkan holian, yang kalau kita pernah melihat semut diam berputar itu akhirnya mati, itu juga disebabkan karena si kiurenin inhibitor ini yang dihasilkan oleh si entomopatogenik. Kalau di sini kasusnya si Campinotus tadi ya, bergerak ke ketinggian tadi, itu dikontrol oleh kiurenin. Kemudian ada lipokalin, tromboxan, kemudian terpenoid, dan lain sebagainya. Sementara untuk proses manipulasi penggigitannya yang lain dan chemosignaling tadi, saat dia naik ke ketinggian, presisi jamnya jam berapa, arah mataharinya itu sudah berlengser ke sudut berapa, itu ternyata juga dipengaruhi oleh si circadian clock. Kemudian muscle atrophy, apa saja gennya yang nanti akan mempengaruhi tadi ada di sini setelah slide ini. Oke, ini studi yang tadi menyampaikan terkait dengan gene expression selama proses pembuatan zombie. Jadi dari mulai proses infeksi, kemudian mengontrol aktivitas sampai dia mematikan si serangga atau semut tadi, sehingga floating body muncul dari central neuron system oleh Profesor De Becker. Oke, nah ini jadi beliau di tahun 2020 dipublikasi di Gene dan Genome Genetic.
itu beliau mengklasifikasikan gen-gen apa saja yang terupregulasi. Jadi beliau saat itu mempelajari terkait dengan informasi genomik dan juga melakukan aktivitas transkriptomik, RNA expression. Ada di semut ya, sampelnya di pojok kiri atas. Kontrol itu adalah semut yang dia tidak diinfeksi. Kemudian live itu adalah proses infeksi. Jadi semut diinfeksi oleh jamur, kemudian proses infeksinya seperti apa sampai dia mati, itu dianalisis RNA ekspresinya. Kemudian yang kanan bawah, yang semut yang di sini, sampai dia mati. Itu semuanya level ekspresi RNA-nya dicek. Sehingga dari analisis tersebut bisa diklasifikasikan demikian. Terkait dengan si Sardian clock tadi, naik ketinggian, jam berapa naiknya, itu di sudut berapa mataharinya, itu dipengaruhi oleh gen CLK atau si Sardian locomotor output cycle kaput. Itu yang mempengaruhi naiknya. Kemudian foraging dan case itu terkait dengan tadi pergi meninggalkan koloninya itu oleh Craig-1 gen dan juga juvenile hormone regulator. Kemudian untuk tadi sekumpulan atau koloninya tadi mensen bahwa dia mengeluarkan, kita sampaikan tadi, keringat yang berbeda baunya dikontrol oleh gen ini, odoran reseptor koreseptor ORCO, dan juga GOBP domain gen yang akan mengeluarkan metabolit khusus sehingga dia bisa disense oleh temannya bahwa ini semut sudah terinfeksi. Kemudian terkait dengan neuromodulating atau motorik saat dia menggigit tulang daun, itu dipengaruhi tadi oleh neurotransmitter dalam bentuk guarenic acid, dopamin, bubblegum, octopamin, dan juga DIM. Bubblegum itu juga berpengaruh, tadi ada salah satu semut juga yang dia tidak menggigit, tetapi dia berhenti di sana, kemudian keluar lem dan si tangan kaki-kaki dari semut itu menempel di daun. Itu dipengaruhi oleh bubblegum ini. Octopamin itu juga dia mengganggu keseimbangan saat semut bergerak tadi. Jadi biasanya ini bisa dikatakan umum di serangga. Kalau dia mengalami sesuatu yang berbeda, dia mengalami disfungsi. Kalau misalkan octopamin ini kalau di animalia, misalkan kalau animal itu lapar, maka dia akan bergerak aktif untuk mencari makanan. Di serangga pun demikian. Saat dia lapar atau misalkan terinfeksi, maka octopamin ini meningkat aktivitasnya sehingga dia bergerak tidak terkontrol. Kalau di holian tadi ya muter-muter tadi, terus akhirnya mati. Ini dipengaruhi oleh octopamin. Kemudian terkait dengan fungal toxin di sana seperti kita ketahui banyak sekali ada alpha-tren, enterotoxin dan lain sebagainya, itu common dihasilkan oleh entomopathogenik fungus kayak gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan dan menarik dari penelitiannya Profesor De Backer ini adalah bagaimana mengkaitkan antara sistem foraging, kemudian si Sardian clock, dan juga neuromodulation terkait dengan tadi. Saya contohkan octopamin yang misalkan kalau serangga atau animalia lapar tadi, dia bergerak aktif. Digabungkan di sini, starvation dan juga tissue degradation. Seperti kita ketahui, insulin itu berperan penting sekali untuk perkembangbiakan serangga. Kemudian ada myosin light chain alkali dan juga cytochrome P450-4C1. Semuanya ini berperan aktif bekerja sama dengan guarenic acid, octopamin untuk mempengaruhi convulsion muscular dysfunction. Artinya dia bisa bergerak ke ketinggian tadi. Kemudian selain itu hyperactivity. Naik ketinggian itu bukan hal yang common dan bukan hal yang mudah bagi semut carpenter karena dia tinggalnya di permukaan tanah dan nggak akan pernah naik di ketinggian. Itu yang kita sebut sebagai hyperactivity. Kalau naik ketinggian butuh energi yang luar biasa seperti itu. Kemudian behavioral yang lain itu juga disambungkan, dikoneksikan di sana terkait dengan juvenile hormone, kemudian di steroid, insulin, dan juga TO di sana. Yang juga di sana juga dihasilkan beberapa toksin, misalkan PTP, fusarin C, dan
lain sebagainya. Jadi secara umum riset RNA expression dan juga genomik untuk menganalisis zombie fungus ini terbukti bisa diklasifikasikan apa saja gen yang berperan atau yang mempengaruhi terkait dengan pembentukan zombie fungus. Ini dipublikasi di tahun 2020, Gene, Genome, dan Genetik. Kalau tertarik silahkan membaca lebih lanjut. Nah, kemudian judulnya muncul terakhir itu salah, maaf. Kemudian pertanyaannya adalah bisa nggak tadi zombie fungus tadi menginfeksi manusia? Zombie fungus tidak akan pernah menginfeksi manusia. Jadi aman. Meskipun mereka juga tadi ada yang berevolusi setelah mampu menginfeksi jenis semut, spesies semut yang lain. Kemudian sekarang ini global warming, jamur ini adalah notabene di kondisi kehangatannya tidak terlalu tinggi lah. Kalau kondisi sekarang secara global itu warm lebih panas kayak gitu. Mau nggak mau kalau dia harus beradaptasi dan seperti manusia itu kan darahnya ya lebih hangat kayak gitu kan. Nah, ada kesempatan ke sana, tetapi kalau untuk reseptor dan lain sebagainya, gen-gen yang tadi sudah disampaikan terkait dengan spesifitas entomopatogen dengan host itu kok tidak ditemukan di manusia. Kalau misalkan ditemukan di manusia, saya sudah mempelajari ini selama 6 tahun berinteraksi dengan entomopatogen, saya harusnya sudah menjadi zombie seperti itu. Jadi aman, saya sendiri itu berinteraksi langsung dengan salah satu entomopatogen ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ahmad Suparmin. Nih, udah mulai semangat nih form Q&A-nya. Tapi sebelum saya bacain, saya mau sampaikan beberapa flyer penawaran dari kita dulu. Bentar dulu. Sekarang share screen dulu. Jadi yang teman-teman saksikan hari ini tuh berdasarkan dukungan dari Saraswati Genomics Institute. Jadi kami itu bergerak di bidang genomik. Jadi beberapa tahun terakhir Saraswati Group itu sudah bergerak di beberapa bidang seperti properti, pelayanan uji lingkungan, uji kimia, pelayanan distributor pupuk segala macam. Nah, untuk tahun ini Saraswati meluncing brand berupa Saraswati Genomics Institute, teman-teman. Jadi beberapa produk yang kita tawarkan yaitu ada berupa SGI DNAXQ service, yaitu teman-teman bisa kalau punya penelitian molekuler nih bisa untuk ekstraksi dan kuantifikasi DNA dari raw sample. Kemudian service selanjutnya ada SGI Bacterial WGS service. Ini whole genome sequencing untuk bakteri, teman-teman. Jadi kalau penelitiannya ingin tahu lebih dalam seperti apa karakteristik atau sifat-sifat dari bakterinya, ini bisa banget, cocok banget untuk penelitian teman-teman. Kemudian beralih ke simbios. Kalau ini lebih advance lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya satu sampel nih, tapi teman-teman tidak tahu isinya apa, mau itu jamur, bakteri, virus, atau bakteri yang mirip-mirip jamur ya, Mas, kalau ininya. Itu bisa dideteksi di sini, teman-teman, dari pendekatan metagenom. Jadi simbios itu merupakan Saraswati Microbiome Solution. Kemudian ini kalau teman-teman
sekolah di kedokteran ya. Ini SGI Human WGS. Jadi ini lebih dalam lagi datanya. Ini untuk melihat lebih dalam karakter DNA dari manusia. Habis itu yang terakhir dan banyak peminatnya DNA barcoding. Jadi kalau teman-teman udah jelas, misalnya punya satu isolat bakteri atau isolat jamur ya. Jadi teman-teman ingin tahu nih dalam satu tabung ini sebenarnya saya punya bakteri atau jamur atau kuman apa sih di dalamnya? Oh ya udah serahin aja ke SGI teman-teman. Biar kita yang bantu untuk identifikasi sampel kamu. Oke, sekian promosinya. Saya lanjut ke Q&A ya, Mas Parmin. Oke, first thing first. Ada 5 pertanyaan nih. Nggak nutup kemungkinan ya teman-teman. Saya batasin ininya, pertanyaannya. Mungkin kalau dia udah lewat jam 12, kita 12.30 lah ya Mas Parmin ya. Nanti saya consider untuk tutup pool pertanyaannya. Yang pertama, saya Hendra, mahasiswa Magister Bioteknologi UGM. Wah, dari UGM nih, Mas. Izin bertanya, Pak, untuk menangani fungus zombie ini, apakah memungkinkan dengan menggunakan pendekatan metabolomik seperti dengan pemanfaatan senyawa metabolit sekunder dari mikroorganisme lain? Atau mungkin sudah dilakukan penelitian serupa, Pak? Terima kasih. Oke, boleh interaktif aja Pak langsung biar Ya, kita betul, betul. Ini modelnya langsung dijawab ya berarti ya. ya boleh langsung dijawab aja. Pertanyaannya tadi mengendalikan ya, gitu ya. Oke, Menangani. sebenarnya apa ya, entomopathogenik fungus itu ada di lingkungan itu kan untuk menseimbangkan lingkungan. Nah itu kalau misalkan sementara manusia berada di sana itu sebagai apa ya, interruptor, pengganggu sebenarnya gitu. Salah satu aktivitasnya karena manusia itu mau apa ya, untungnya sendiri ya, dia misalkan menanam tanaman, kemudian muncul hama atau muncul serangga gitu, tanpa mengklasifikasikan itu serangga bermanfaat atau serangga apa namanya, patogen kayak gitu kan, kita hajar dengan insektisida gitu. Nah, salah satu fungsinya dari entomopatogenik muncul adalah untuk menseimbangkan itu sebenarnya agar apa namanya, patogen-patogen atau insek-insek yang negatif itu sebenarnya dipatogenin oleh jamur ini sehingga keseimbangannya itu bisa terjaga. Nah, kalau pertanyaannya larinya adalah bagaimana untuk mengendalikan entomopatogenik ini kok, kalau dari saya sendiri, maaf nggak bisa jawab karena kalau dari saya bukan mengendalikan, kalau saya sendiri malah justru tertarik gimana memperbanyaknya seperti itu, memperbanyak dan untuk mengendalikan si serangga-serangga patogen tadi seperti itu ya. Gitu, bukan tapi nggak tahu kalau misalkan yang ditarget tadi sebenarnya pertanyaannya adalah mengendalikan inseknya seperti itu ya. Mungkin kalau mengendalikan inseknya ya bisa kita pelajari dari metabolit yang dihasilkan atau senyawa-senyawa secondary metabolit yang dihasilkan oleh jamur, kemudian kita tahu apa saja namanya, kemudian kita produksi skala massa, kemudian itu bisa kita aplikasikan terhadap serangga. Sebenarnya ya meniru aktivitas dari proses infeksi tadi. Seperti itu ya, Mas. Oke. Ya. Ya, Mbak Hendra atau Mas Hendra. Oke. Yang kedua dari Anwar Rafiq. Pertanyaan pertama, saya lihat entomofungus ini telah diaplikasikan dalam pengendalian hama tanaman. Bagaimana analisis resiko terkait potensi infeksinya terhadap non-target animals atau human? Kedua, banyak spesies jamur yang mampu memproduksi senyawa metabolit yang potensial untuk dikembangkan. Apakah entomofungus juga demikian? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oh, menarik itu. Apa namanya? Banyak sekali diaplikasikan. Ya, banyak sekali diaplikasikan. Terutama tadi yang saya sebutkan di awal, salah
Dua contohnya misalkan adalah Metarhizium dan juga Beveria bassiana. Namun terkait dengan efisiensi sampai saat ini masih sangat rendah efisiensinya untuk mengendalikan apa namanya entomopatogen kayak gitu ya. Dan terkait dengan resiko atau potensi infeksinya terhadap non target atau host tadi sudah saya sampaikan, jamur ini bersifat spesifik, host spesifik. Ada satu gen khusus yang dia hanya ditemukan dalam host tersebut. Sehingga tadi saya sampaikan ada yang menginfeksi di awal, ada yang menginfeksi spider, ada semut, kemudian ada apa namanya tadi capung kayak gitu. Ya, yang menginfeksi capung nggak akan pernah menginfeksi kecoa. Begitu juga yang menginfeksi kecoa nggak akan pernah menginfeksi capung, begitu, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bersifat spesifik sekali. Itu yang membuat amazing. Tetapi kalau misalkan di analisis lebih lanjut, kok bisa spesifik itu juga belum ada publikasi atau riset yang membahas hal tersebut. Yang kedua, banyak spesies jamur yang mampu memproduksi senyawa metabolit. Nah, dikembangkan apakah entomopatogen juga demikian? Iya, sudah banyak company juga yang memproduksi. Ada salah satu company besar yang ada di Amerika, itu dia memproduksi metabolit dari jamur untuk mengendalikan rayap. Nah, tadi mekanismenya adalah bukan serta-merta kita membunuh, tetapi kita tiru apa namanya behaviornya. Rayap dan semut itu sama-sama serangga sosial. Dia nanti berkoloni, kemudian contohnya misalkan dia juga punya kasta pekerja di rayap itu bekerja mencari makan, kemudian mengasihkan kepada ratunya yang notabene nanti masuk ke dalam sarang. Nah, ya salah satu perusahaan yang ada di Amerika tadi adalah menghasilkan senyawa yang bisa menginfeksi si apa namanya si termit tadi atau si rayap tadi, tetapi tidak bisa disense oleh teman-temannya yang lain. Itu yang menarik. Tadi kan saya sampaikan dia mengeluarkan metabolit atau apa namanya kalau di manusia ya keringat kayak gitulah sistem ekskresi. Yang kalau keringatmu berbau artinya kamu terinfeksi. Atau misalnya kamu habis makan apa gitu itu yang akan menghasilkan bau spesifik kayak gitu. Nah, senyawa ini tadi itu mampu masuk ke dalam serangga atau si rayap tadi, tetapi tidak sampai keluar aromanya, sehingga dia mampu masuk ke dalam sarang apa namanya rayap, sehingga di sana tertarget semuanya mati. Itu cara pengendalian. Itu menurut saya juga amazing, dan penemuan senyawanya itu secara apa ya waktu itu spontan, jadi tidak mengira aja kok bisa kayak gitu. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan metabolomik dan lain sebagainya, akhirnya ditemukan, diuji coba, oh ini berhasil seperti itu. Sudah ya, sudah ada dan sudah banyak. Itu salah satu contohnya deh. Di lain juga banyak gitu, Mas. Oke, terjawab ya Mas Anwar Rafiq. Kemudian dari Mbak Hikmah Maulidia, zombie fungus bisa dikatakan hacker dari central nervous systemnya serangga termasuk semut. Sebenarnya tempat hidup asalnya dia di mana? Infeksi terhadap semut apakah terjadi secara acak atau ada stresor khusus yang membuat si fungus akhirnya menginfeksi semut? Misalnya ada stresor perubahan lingkungan dan sebagainya, sehingga keberadaannya juga bisa dijadikan sebagai indikator kualitas suatu lingkungan. Terima kasih. Ya, tadi saya sampaikan adalah sistem navigasi dari semut tadi ternyata dimiliki oleh jamur entomopatogen atau kita sebut zombie fungus tadi. Tadi naik ke ketinggian, kemudian saat naik ke ketinggian tadi kan dia mampu menandai jamnya berapa waktu untuk naik itu kok pas, dan dari beberapa penelitian itu tadi rata naik ke ketinggian itu di sore hari saat matahari sudah mulai tergelincir agak-agak ke barat seperti itu, agak serong barat. Ada Nah, dia waktunya ya. naik, ya waktunya itu spesifik. Itu kan suatu bentuk sense yang luar biasa menurut saya yang dimiliki oleh jamur kayak gitu, dan notabene jamurnya tadi menginfeksi dalam sel di dalam serangga, kok bisa mensense keadaan luar kayak gitu. Ya, ya. Berarti ada sesuatu yang lain kayak gitu. Itu kalau kita gali atau dianalisis lebih lanjut ya,
akan menjadi penemuan yang luar biasa menurut saya dan bisa diaplikasikan tadi untuk biosensor. Kalau misalkan sensor, tadi salah satunya sensor spora itu berkembang atau dia memecah, itu kan kalau temperaturnya pas, kemudian kelembabannya juga pas. Artinya dia punya sensor itu dong, punya sensor kelembapan dan punya sensor suhu. Nah, itu belum ada riset terkait itu gitu. Kemudian apa tadi? Kayaknya sudah terjawab semua ya. Ya, terjawab. Ya. Ini kalau stresornya semua banyak sih ya tadi Iya, gadget di dalamnya. stressornya ya environment ya gitu ya, environment. Dan semuanya itu Betul, betul, yang betul. mulai dari hidup sampai dia berjalan sampai dia get grip ya Mas ya. Iya, Kurang iya. lebih. Oke. Kemudian Elsa Mega Suryani, selamat siang. Terima kasih atas pemaparan materinya. Menarik sekali Kak Parmin. Mohon izin bertanya, apakah si semut yang terinfeksi mampu menularkan ke semut lainnya melalui gigitannya sendiri, atau hanya terinfeksi melalui spora jamur saja? Apa yang menyebabkan si semut bergerak ke ketinggian di waktu sore hari saja, dan gen atau senyawa apa yang berperan dalam pemilihan waktu ini? Apakah ada kaitannya dengan kinurein? Terima kasih banyak, Kak. Ya, tadi saya sampaikan apa namanya? Untuk semut yang terinfeksi, tadi ada mekanisme. Jadi pertahanan si semut itu kalau secara individual itu sangat rendah, sangat riskan sekali, rentan untuk terserang patogen. Tetapi kalau dia berkoloni, dengan koloninya berarti di dalam koloni swarm, koloni lah ya gitu, muncul yang namanya imunitas koloni, imunitas sosial kayak gitu. Jadi lebih kuat. Ya, saat lebih kuat tadi, makanya hal-hal yang negatif atau simptom itu nggak akan pernah muncul. Nah, pertanyaannya di sini adalah tadi kan serangga atau satu semut yang dia terserang, terinfeksi, itu akan mengeluarkan metabolit yang akan disekresikan keluar dalam permukaan tubuhnya. Dan itu bersifat volatil. Artinya semut yang lain itu bisa membawi lah katakan mudahnya dalam mensense senyawa volatil tadi yang dia juga entah tahu dari mana kok kayaknya udah di program ya dari Bahaya semut ya. kita itu udah ada blueprintnya itu kalau senyawa atau VOC ini menandakan bahwa si semut itu udah terserang patogen seperti itu. Nah, mekanisme yang pertama adalah dia diusir dari koloninya. Diusir itu nggak serta-merta langsung kontak ya directly, tapi biasanya adalah dia membentuk sekawanan 6 atau 4 dan di satu di tengah-tengah itu ada apa namanya kasta yang lebih tinggi, kasta apa namanya prajurit bukan prajurit, patih ya itu yang punya capit itu. Nah, itu mengusir yang semut yang apa namanya terinfeksi tadi. Itu bisa dilihat di dokumentari di YouTube atau lain sebagainya itu ada videonya. Kemudian yang kedua, semut tadi yang sudah terinfeksi itu mulai dikontrol awal oleh si jamur. Dia memisahkan dirinya sendiri dari koloni. Memisahkan dirinya sendiri tadi adalah bergerak ke ketinggian tadi. Gitu. Jadi itu udah mulai dikontrol oleh si jamur. Kemudian apa saja tadi di slide saya tadi kalau misalkan coba saya share lagi ya. Nah ini, kalau misalkan terkait dengan naik ketinggian terus jam berapa tadi ada di Circadian lokomotor atau CLK gen. Itu yang berpengaruh untuk mempengaruhi naik ke ketinggian, jam berapa naiknya, gitu. Kemudian nanti kapan spora itu harus rilis, harus memecah, gitu. Itu ada di sana, si Circadian clock, gitu ya. Terus Q-renin. Q-renin itu sangat apa namanya senyawa yang dia sangat bermanfaat atau berperan dalam central neuron system. Artinya kalau dia serangga menghasilkan itu, tetapi kalau kioreninnya ini dihambat, inhibitornya dihambat, si semut ini pergerakannya jadi tidak terkontrol kayak gitu. Nah, makanya si jamur tadi menghasilkan itu untuk menghambat si inhibitornya kiorenin sehingga dia bisa dikontrol untuk jalannya sepenginnya si jamur tadi ya berjalan ke ketinggian terus menggigit tulang daun, menggigit daun itu tadi salah satunya dipengaruhi oleh hormon bukan hormon apa namanya metabolit dalam bentuk kiorenin ini gitu ya Mbak Elsa. Oke.
Oke, satu lagi. Terakhir dari Mbak Nadia, mengenai entomotogen fungi ini, apakah bersifat parasit obligat dan apakah fungi tersebut tidak akan bisa menjalankan siklus hidupnya tanpa adanya inang? Ya, eh, itu juga pertanyaan dan juga apa ya jawaban dari pertanyaan ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jamur ini sayangnya itu bersifat obligat. Tadi di depan kan menginfeksi serangga, kemudian naik ketinggian, menggigit tulang daun, kemudian memunculkan fruiting body, semata-mata untuk kepentingan kelangsungan hidup si jamur. Artinya tanpa host dia akan dalam bentuk spora selamanya, dan spora nggak akan pernah berkecambah kalau dia nggak menempel di hostnya yang bersifat spesifik tadi gitu. Jadi emang dia bersifat obligat seperti itu. Oke. Anonimus. Nambah lagi. Ya. Izin bertanya Pak Parmin, saya dari biologi OGM. Umumnya semut pekerja terinfeksi oleh Ophiocordyceps saat foraging. Spora fungi obligat ini tertempel pada kutikula semut. Dari sini, mengapa fungi mengontrol semut untuk berpindah ke tempat sepi dan tidak pernah membunuh inang di dalam sarangnya? Ya, sudah saya sampaikan ya 2 kali tadi ya, kayak gitu. Jadi kalau sudah terinfeksi itu salah satu mekanismenya dia akan diusir dari koloninya, sehingga tidak akan pernah masuk tadi, tidak akan pernah bisa masuk ke sarang karena diusir tadi, didesain oleh teman-temannya bahwa ada sesuatu yang salah dengan satu semut ini ya gitu, sehingga dia diusir. Kemudian yang kedua adalah dia sudah dikontrol oleh jamurnya untuk menghindari atau menjauhi koloninya sendiri, sehingga kalau disebutkan di situ ya, apa namanya bergerak ke tempat sepi, akhirnya bergerak ke tempat sepi yang nanti akhirnya kalau tadi mataharinya sudah tergelincir akhirnya naik ke ketinggian tadi seperti itu adalah siklus umumnya dari Ophiocordyceps ini. Kemudian satu lagi sebenarnya rayap, kemudian terutama di rayap ya, kalau coba mengamati rayap yang warnanya merah, terutama yang apa namanya tentara ya, rayap tentara yang punya punya capit kayak gitu, diamati di bagian kepalanya, mandibulanya itu warnanya merah agak kehitaman. Kalau coba mengamati, itu sebenarnya dia sudah terinfeksi oleh jamur juga. Oh. Tetapi jadi dia totali dikontrol. Artinya saat dia menggigit tadi, kemampuan menggigit ini tuh ada sumbangsih dari jamur yang mengontrol itu. Tetapi itu masih masih katakan belum 100% dikontrol oleh jamur. Tetapi ada ya, apa namanya tetap aja dia menjadi zombie seperti itu meskipun tidak 100% dikontrol oleh jamur seperti itu. Diparasitin lah modelnya, mudahnya gitu. Iya, iya. Berarti dia pun diusir dari sarang sebenarnya nggak didorong ke tempat sampah juga kan? Ya, Ada kompartemen khusus sendiri semut itu jadi tempat sampah ya. ya, mencurah pergi aja, Tapi curah ini pergi. benar-benar didorong keluar gitu. Seperti itu. Mekanisme yang luar biasa. Hmm. Oke, that's all kayaknya deh. Oke deh. Oke, ini pertanyaan bagus-bagus semua. Nanti tunggu di kontak lagi ya teman-teman. Kalau misalnya dapat door prize dari admin nanti. Oh, ada door prize-nya, itu random berarti. Ada door prize souvenir lah. Sedikit, nggak dikit lah. Oke, terima kasih Mas Parmin untuk diskusi siangnya yang sangat menggugah ya di dunia perjamuran ini. Perjamur zombie. Ya, Ya, ya. Baik. Aku pribadi dari selaku staf SGI, mohon maaf ya Mas Parmin kalau misalnya ada salah-salah kata dari aku pribadi ke pemateri sendiri ke Mas Parmin kalau misalnya kondisinya nggak sesuai untuk web conference kita.
juga sama teman-teman, boleh nanti kalau di halaman absennya ada yang boleh diimprove, kalian komen-komen aja di absen tersebut. Oke. Aku Muhammad Dwi Prasetyo, selaku moderator di sini, pamit undur diri, dan juga terima kasih Mas Parmin sekali lagi sudah mau hadir lagi. Boleh mungkin Mas Parmin untuk selanjutnya juga kita panggil-panggil lagi ya, Boleh, boleh. jadi pemateri. Oke. Baik, oke, itu saja Mas Parmin. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya Mas Parmin. Selamat beraktivitas.